the older, the better. Yes. 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 Kenapa the older, the better? Karena waktu baru nikah itu like hell on earth. Kita belum benar-benar mengenal pasangan kita, betul nggak? Tapi setelah kita kenal makin lama, harusnya udah makin cocok. Dari nggak cocok makin cocok. Sampai di titik bobot. The older, the better. Sifat anggur adalah makin tua, makin manis. Harusnya pernikahan kita juga makin tua, makin manis. You have to know, anggur itu bicara soal investasi. Dalam pernikahan, ini interesting bahwa Yesus bikin mujizat yang pertama itu di perkawinan. You need to know, marriage is very important for God. Karena the first community yang Tuhan ciptakan adalah Adam dan Hawa, Adam and Eve, not Adam and Steve. Komunitas pertama yang Tuhan ciptakan adalah keluarga. Beranak cuculah, memberkati mereka. Lalu Tuhan berfirman, tidak baik laki-laki seorang diri. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Nah, apa yang Tuhan lakukan setelah Tuhan ngomong itu? Tidak baik laki-laki sendirian. Ibu-ibu dengar? Jangan biarin suamimu sendirian. Dikintil terus. Tetap aja ya. Nah, imannya harus positif dong. Nah, kemudian apa yang Tuhan lakukan setelah Tuhan ngomong gitu? Tidak baik laki-laki seorang diri. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Apa yang Tuhan lakukan? You know? No. Tuhan menciptakan hewan-hewan. Apa yang terjadi? Adam, manusia itu tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Awal mula Tuhan menciptakan penolong buat Adam itu binatang. Tuhan pikir it's a good idea for him to have pets. Banyakan orang jomblo kan pengen pets. Tapi lalu Adam, manusia itu tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur dan mengambil tulang rusuknya dan membangunkan seorang perempuan. Nah, kenapa Adam tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia? Why? Sebelum Hawa ada. Why? We cannot talk to dogs. Yes. Animals nggak ngerti bahasa kita nggak ngerti bahasa animals. Penolong yang sepadan artinya apa? A companion yang bisa nyambung diajak ngomong, yang ngerti cara berpikir kita, yang sevisi sama kita. Kalau Anda punya penolong, Anda punya pasangan hidup yang tidak sepadan, meaning gak seiman, gak setujuan, gak sevisi, ngomong gak nyambung. Satu ngomong politik, satu ngomong sayur asem, gak ketemu. Will the marriage be happy? No. Even though Anda nikah puluhan tahun, kalau gak bisa ngobrol sama pasanganmu, it's gonna be difficult. Dan problem terbanyak dalam pernikahan adalah komunikasi. How do we make it works? Kenapa? Karena pernikahan haruslah sebuah investasi seumur hidup. Orang biasanya akan investasi ke sesuatu yang nilainya terus naik, yang valuable. Setuju? Anda nggak akan investasi kalau Anda tahu produk A itu rugi, bunganya kecil. Pernikahan adalah investasi paling berharga dalam hidupmu. Kenapa atau enggak? Suatu hari nanti, waktu Anda tua, waktu Anda udah nggak bisa apa-apa, Anda butuh ada orang yang nyebokin. Anda butuh ada orang yang ngelapin infus, nyuapin makan, mandiin. Who you will invest to matters. Selama masih muda, masih ganteng, masih kuat, masih cantik, masih moles,
suami nggak sayang sama istri, nyakitin hati terus, tunggu lu tua. Di sini make sense? Yes. Makanya pernikahan adalah investasi paling berharga. Apa yang paling berharga akan Anda temukan di masa Anda paling susah. Something that you can survive with. Someone who will survive with you. Jangan nyenengin hati orang tua terus, jangan nyenengin hati orang lain terus, bicara mertua ya, saudara, teman, the crowd, tapi nyakitin hati pasangan sendiri. At the end of the day, waktu COVID, Jojo setengah mati, yang mau berkorban masuk ke ruang kamar sama saya. Mana tuh gereja-gereja yang suka misahin gua sama laki gua? Nggak ada yang telepon nanya Jojo sehat apa enggak. Mana tuh teman-teman yang suka ngambil waktu dia lebih banyak daripada waktu sama istrinya? Ngurusnya boro-boro ngirim kue keawanya nggak ada. Jojo, how are you bro? Are you okay? Are you still alive? Nggak ada. Waktu COVID pertama kali nggak ada obat, setuju? Orang masih belum tahu what the cause. Dan yang kita tahu 1000 pendeta mati. Waktu Jojo kena COVID, gara-gara nggak mau dengerin istri, ini kan laki-laki suka nggak mau dengerin istri. Gara-gara Abra bikin kesalahan, dengerin Sarai. Yang nanggung akibatnya kita. Laki-laki nggak mau denger istri. Padahal nggak semua istri kayak Sarai. Gua nggak bakal ngasih bibi gua ke Jojo. Itu banget itu kan. Cuma no way man, sampai saya amit-amit mandul, nggak bakal share gua Jojo sama orang lain. Paling gampang ke bini aja. Nggak, saya bercanda. Anyway, saya nggak bakal share Jojo sama orang lain. Tapi what I'm gonna tell you is, waktu Jojo hampir, let's say dalam tanda kutip mati lah karena COVID, nggak ada yang ngurusin dia, nggak ada yang peduli dia. Dia tuh kalau udah sehat, gagah. Kalau udah sakit kayak baby. Orang mah yang ngelindungin istri dan anak-anak menguji diri di kamar, bener nggak kena COVID? Kalau dia, Henry, aku sakit semua badannya. Kepala aku sakit, Henry. Aku menggigil, Henry. Dia nggak lindungi saya, dia korbankan saya. Jadi saya bawa makanan masuk ke dalam, pijitin, kompresin, gosokin badannya, pakai minyak kayu putih, semua saya kasih lah, gitu kan? Saya kasih makan, saya kasih obat vitamin, semua saya hajarin. Sembuh saya doain terus, ya kan? Udah sembuh gua yang sakit. Kalau gua sakit dia harus enggak. Kunci diri kenapa? Kalau saya mau mati sendiri, jangan korbanin orang lain. Saya kunci pintu, saya bilang kalian pergi semua, let me. I'll get back myself. Kalau saya mendingan saya ngorbanin diri saya buat orang lain. So I took care of my husband. Harusnya di rumah tangga kita paling value pasangan kita, bukan nyakitin terus. Giliran lu banyak duit lu sombong, giliran lu caring lu baru ngemis sama pasangan. Jangan gitu dong. What I'm talking about is marriage supposed to be something that you value the most in your life. Why? Karena yang bawa perempuan itu ke Adam adalah Tuhan. Remember? Dari tulang rusuk Adam dibangunkannyalah seorang perempuan dan dibawanya kepada Adam. Siapa yang kasih Hawa ke Adam? Tuhan. Jadi suami-suami bilang istri,